Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Namun sebelumnya saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dapat mengikuti pembelajaran. Dan tak luput, ini adalah akhir dari semester. Maka dari itu saya hanya bisa berharap semoga nilai kalian mendapatkan peringkat terbaik. Nah, sebelum kita bahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, kita ikuti PowerPoint sebagai berikut. Sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ditandai dengan dekret presiden. Apa itu dekret presiden? Yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17 dalam suatu upacara resmi, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu pembubaran konstituante, berlakunya UUD 45 atau UUD 1945, tidak berlakunya kembali UUDS 50, pembentukan MPRS dan DPAS. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi terpimpin yaitu terjadinya penyimpangan ideologis, Pancasila diganti dengan Nasakom, pemusatan kekuasaan pada Presiden, MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963, berlakunya dui fungsi ABRI sebagai politik dan keamanan, penyederhanaan ekonomi. Kondisi pada masa demokrasi terpimpin yaitu pembebasan Irian Barat. Pada masa Irian Barat dikeluarkan yang namanya isi Trikora sebagai berikut. Pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Konfrontasi terhadap Malaysia. Trikora atau Dui Komando Rakyat ialah perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusional rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Berikutnya adalah perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, yaitu kebijakan centering. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas sebagai berikut. Nah, setelah melihat dari PowerPoint tersebut, kita bahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Nah, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dekret Presiden 5 Juli 59, yaitu yang intinya adalah pembubaran konstituante. Pada saat itu, pemerintah menggunakan pemerintahan yang berbentuk konstituante, namun tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan UUD 45, maka dibubarkan. Selanjutnya, kembali ke UUD 45 dengan berlakunya UUD 1945. Juga tidak berlakunya kembali UUDS 50. Karena itu tidak sesuai dengan pemerintah di Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 45. Berikutnya adalah pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS adalah merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan DPAS adalah Dewan Perwakilan Agung untuk sementara juga. Karena saat itu belum ada, maka dibentuklah yang namanya MPRS dan DPAS. Berikutnya adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin, yaitu terjadinya penyimpangan ideologis diganti dengan Pancasila, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Saat itu inilah yang dinamakan dengan penyimpangan. Berikutnya adalah pemusatan kekuasaan pada presiden, yaitu pemusatan kekuasaan pada presiden MPR nomor 3 MPR tahun 1963. Berikutnya adalah berlakunya dui fungsi ABRI sebagai politik dan keamanan. Nah, dui fungsi ABRI adalah sebagai pertahanan dan keamanan. Namun saat itu dui fungsi ABRI menjabat sebagai politik dan keamanan. Itulah yang menyebabkan penyelewengan. Berikutnya adalah penyederhanaan ekonomi. Ekonomi saat itu disederhanakan sekali dan akan melaksanakan ekonomi
dengan sangat sederhana. Nah, pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ini, tugasnya adalah membebaskan Irian Barat. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun, upaya penyelesaian masalah Irian Barat telah mengalami kegagalan. Dan pemerintah mengajukan permasalahan ini kepada sidang umum di PBB. Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di dalam rapat rakyasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando yang terdiri dari gagalkan pembentukan negara boneka, buatan Papua, buatan Belanda. Kenapa disebut dengan negara boneka? Karena boneka untuk permainan dari negeri penjajah, yaitu dari negeri Belanda. Berikutnya adalah kibarkan sang merah putih di Irian Barat karena saat itu bendera merah putih juga belum berkibar. Berikutnya adalah bersiaplah mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kekuasaan tanah air dari bangsa. Nah, inilah tadi dari isi Trikora. Selain adanya Trikora juga ada konfrontasi terhadap Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atau wilayah, sebab di Kalimantan Utara pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme di Inggris, maka akan membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal ini, yaitu di tengah kemacetan diplomasi pada tanggal 5 Mei 1964, Soekarno mengucapkan Duikora yang isinya adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Nah, ini berikutnya adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu adanya kebijakan centering. Apa itu kebijakan centering? Kebijakan centering dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959, yang artinya adalah mengurangi banyaknya uang yang beredar di dalam masyarakat dan perbaikan keuangan, di mana perekonomian mencapai tujuan dengan kertas pecahan 500 menjadi 1000. Nah, itulah tadi tentang sistem struktur ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, semoga dapat bermanfaat. Bagi yang akan berlibur, silahkan untuk berlibur. Namun bagi Anda yang siswa-siswa, bagi yang ingin tetap belajar, silahkan lihat atau tonton video berikut, akan menambah pengetahuan. Saya akhiri, banyak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.